Surat keputusan terbaru pencairan PKH sudah turun, berlaku juga pada penyaluran tahap 2 tahun 2025. Surat keputusan terbaru ini memuat jumlah bantuan PKH yang dibayarkan, yang dirinci besaran nominalnya di setiap kategorinya. Hal yang menarik pada pencairan ini karena bantuan salah satu kategori itu mencapai 2,7 juta rupiah per 3 bulan atau setara dengan 10.800.000 rupiah per tahunnya. Nah, melalui video kali ini kita akan bahas jumlah nominal bantuan per kategorinya menurut surat keputusan terbaru berdasarkan SK Direktorat Jaminan Sosial bernomor 59-4-TT1-01-1-2025 tentang Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2025. Oleh karena itu, simak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, tak terasa kita telah memasuki periode triwulan kedua, di mana program-program pemerintah yang terus dilanjutkan memulai persiapan-persiapan kembali setelah libur lebaran. Nah, baru-baru ini ada keputusan terbaru yang berlaku untuk bantuan PKH di tahun 2025. SK Direktorat Jaminan Sosial bernomor 59-4-TT1-01-2025 tentang Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2025. Dengan pertimbangan bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2025 secara cepat dan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam bisnis proses program Keluarga Harapan, diperlukan keputusan Direktur Jaminan Sosial tentang Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2025. Pada surat keputusan terbaru ini memuat bantuan komponen yang dibayarkan pada penyaluran PKH di tahun 2025. Nah, teman-teman, apa yang berbeda dengan komponen PKH di tahun sebelumnya? Nah, jika di tahun sebelumnya pembagian bantuan komponen PKH itu dibagi menjadi 3 komponen, yaitu bantuan komponen kesehatan, kemudian bantuan komponen pendidikan, selanjutnya bantuan komponen kesejahteraan sosial. Maka pada tahun 2025 menurut SK terbaru ini menjadi 4 komponen, terdiri atas A. Bantuan komponen kesehatan, B. Bantuan komponen pendidikan, C. Bantuan komponen kesejahteraan sosial, dan D. Bantuan komponen korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian bantuan sosial program Keluarga Harapan dibagi menjadi 8 kategori, terdiri atas 1. Ibu hamil, 2. Anak usia dini, 3. Anak usia sekolah SMA sederajat, yang keempat SMP sederajat, yang kelima SD sederajat, yang keenam lanjut usia, dan yang ketujuh penyandang disabilitas berat, 8. Korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, adapun tujuan pemberian bantuan untuk bantuan komponen kesehatan merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun dan berusia di bawah 7 tahun yang belum bersekolah peserta program Keluarga Harapan. Nah, mungkin teman-teman tahu perbedaan di tahun sebelumnya ya teman-teman. Untuk komponen anak usia prasekolah hanya berlaku untuk anak usia 6 tahun 0 bulan. Namun di tahun 2025 ini berlaku mulai dari 0 bulan hingga di bawah 7 tahun. Kemudian tujuan untuk pemberian bantuan komponen pendidikan ini merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi anak usia pendidikan wajib belajar 12 tahun peserta program Keluarga Harapan. Dan tujuan dari bantuan komponen kesejahteraan sosial merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai peserta program Keluarga Harapan. Selanjutnya, bantuan komponen korban pelanggaran hak asasi manusia. Ini merupakan pemberian bantuan dari pemerintah kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah ditetapkan sebagai peserta program Keluarga Harapan.
Nah, adapun jumlah nominal bantuan per kategorinya berdasarkan surat keputusan terbaru ini, yang pertama ibu hamil, nominal bantuannya itu 3 juta rupiah per tahunnya atau 750.000 rupiah per 3 bulan. Kemudian yang kedua, anak usia dini 3 juta rupiah per tahun, 10.000 rupiah per 3 bulan. Kemudian yang ketiga, anak SD sederajat 900.000 rupiah per tahun atau 225.000 rupiah per 3 bulan. Selanjutnya yang keempat, anak SMP sederajat 1.500.000 rupiah per tahunnya atau 375.000 rupiah per 3 bulan. Selanjutnya untuk anak SMA sederajat 2 juta rupiah per tahunnya dibayarkan per 3 bulan sebesar 500.000 rupiah. Kemudian yang keenam, penyandang disabilitas 2.400.000 rupiah per tahun dibayarkan 600.000 rupiah per 3 bulannya. Dan yang ketujuh, lanjut usia 2.400.000 rupiah per tahun atau 600.000 rupiah per 3 bulan. Kemudian kategori yang terakhir, yang kedelapan, korban pelanggaran hak asasi manusia berat, bantuannya mencapai 10.800.000 rupiah yang dibayarkan per 3 bulannya itu 2.700.000 rupiah. Nah teman-teman, dengan terbitnya SK Indeks Bantuan PKH di tahun 2025 ini diharapkan dapat memahami besaran bantuan PKH yang diberlakukan di tahun 2025. Nah teman-teman, dengan diterbitkannya SK nomor 59-HK.01-1-2025, maka keputusan Direktur Jaminan Sosial nomor 80-3-4-BS.01-00-1-2024 tentang Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2024 dicabut dan tidak berlaku lagi. Kemudian keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu mulai tanggal 23 Januari 2025. Nah, jika diperhatikan, bantuan terendah yaitu anak SD sederajat 900.000 rupiah per tahun atau 225.000 rupiah per 3 bulannya. Dan bantuan tertinggi adalah 10.800.000 rupiah yang dibayarkan per 3 bulannya, 2.700.000 rupiah bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat. Kemudian informasi mengenai jadwal penyaluran bantuan PKH tahap kedua sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar yang disampaikan saat usai pelaksanaan sholat Id di Masjid Istiqlal. Dia mengatakan penyaluran bansos tetap dilaksanakan sesuai dengan periode triwulan berjalan, termasuk saat periode libur Lebaran. Kita menggunakan DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Yang kedua ini sudah menggunakan DTSEN, kata Muhaimin. Pemerintah sendiri sebelumnya merencanakan bahwa penyaluran bansos seperti program Keluarga Harapan PKH dari Kementerian Sosial akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2025. Dia juga memastikan bahwa stimulus sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam periode mudik dan libur Lebaran ini untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat termasuk bantuan sosial. Bantuan langsung kita percepat termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan, jelasnya. Gimana, udah semuanya sudah sampai apa? Periodenya tetap seperti triwulanan berjalan. Jadi insya Allah ya beriringan dengan Idul Fitri dan pasca Idul Fitri insya Allah bansos mengatasi keadaan. Pencairannya berdasarkan DTSN atau gimana? DTSN, yang kedua ini sudah menggunakan DTSN. Biasanya kalau mudik kan ada urbanisasi juga tinggi. Kalau dari Kementerian, pemerintah meyakini bahwa bantuan-bantuan yang sudah disalurkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, terutama saat masa mudik dan libur tahun ini. Dia mengajak masyarakat bahu-membahu bersama pemerintah untuk mendukung pergerakan ekonomi di tanah air. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi kali ini. Semoga infonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.